Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala muallifu hadzal kitab wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Zammu tulil amal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lillazina amanu, bukankah tidak datang waktunya lillazina amanu kepada orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, agar tunduk, agar hati mereka tunduk li dzikrillah, kepada mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang telah Allah turunkan, atau apa yang dan kebenaran yang telah Allah turunkan untuk mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan tidaklah mereka menjadi seperti orang-orang yang dahulu telah diberikan kitab. Fatala alaihimul amadu, maka telah panjang waktu atas mereka. Faqasat qulubuhum, maka keraslah hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Alam ya'ni lilladzina amanu, tidak datang waktunya, artinya belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, lilladzina amanu, untuk hatinya tunduk, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Ini satu A-nya itu ada apa? Al-istifham, apakah maksudnya? Alam, apakah? Yakni apakah? Alam, apakah? Belum atau tidak, atau belumlah maksudnya. Karena kalau ada hamzah istifham dan ada lam, maknanya belum, ya, lebih kepada belum. Apakah belum datang waktunya? Apa belum tiba waktunya? Waktu bagi siapa? Bagi orang yang beriman, untuk hati mereka tunduk kepada mengingat Allah. Artinya emang belum juga orang beriman hatinya tunduk mengingat Allah. Kenapa belum juga kan itu? Alam yakni, kenapa hati orang beriman belum juga tunduk mengingat Allah? Gitu. Wa ma nazala minal haqqi, dan kebenaran yang Allah turunkan untuk mereka, kenapa belum juga tunduk? Kemudian Allah berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan tidaklah mereka seperti orang dahulu, orang yang sebelumnya, orang yang dahulu, yang sebelumnya, yang telah diturunkan, yang telah diberikan kitab. Fatala alaihimul amadu, maka telah panjang amad, waktu, ya, alaihim, atas mereka.
Artinya masa yang panjang dilalui oleh mereka orang dulu itu. Faqasat qulubuhum, ya. Lalu hati mereka keras, menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka fasik. Ini menyinggung Bani Israel. Berapa puluh nabi, bukan puluh, ratusan nabi. Ya. Hak itu turun kepada mereka, kitab turun kepada mereka, ya. Dalam masa yang panjang, tapi tetap faqasat qulubuhum, ya, Bani Israel tetap keras hati mereka, bahkan kebanyakan mereka fasiqun. Nah, maka di ayat ini umat Islam ditegur, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan, kalau kata kita, hati kita ini tunduk untuk mengingat Allah serta kebenaran yang Allah turunkan. Padahal, ya, kamu jangan sampai seperti mereka orang Bani Israel yang dalam sejarah hidupnya yang panjang telah diturunkan kebenaran, telah diturunkan kitab-kitab dan nabi-nabinya, hati mereka tidak juga mengingat Allah, bahkan keras. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zahaba sulusul laili qama faqala ya ayyuhan nasu dhkuru dhkurullaha ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah ja'al mautu bima fih. Dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi telah berkata Ubay radhiyallahu anhu, kana adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah pergi sepertiga malam, maka beliau salat. Dhahaba sulusulail qama. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, wahai manusia, uzkurullaha, ingatlah kepada Allah. Ja'at ar-rajifah, telah datang ar-rajifah. Ar-rajifah adalah kegoncangan yang diikuti dengan kegoncangan yang berikutnya, ar-radifah. Ja'al mautu bima fihi, maka datanglah kematian di dalamnya. Wahai manusia, ingatlah kepada Allah. Ini judulnya Zammu Tulil Amal, lawan daripada Qasrul Amal, lawannya Qasrul Amal. Inilah yang dicela, ini adalah tamanni umniyah atau tulul amal, ya. Sebelumnya kita telah membaca tentang al-isti'dad linuzulil maut, menyiapkan diri kedatangan kematian. Kalau judul yang pertama at-tahdzir minal ightirar bidunya, waspadalah terhadap tipu daya dunia, ya. Kemudian mempersiapkan diri datangnya kematian. Nah, hati yang penuh ingat Allah, yang
punya yang memiliki keyakinan kuat, mesti dia angan-angannya tidak ada, ya, atau disebut qasr, pendek, baru nongol udah habis. Ya. Tetapi hati jiwa yang lemah menimbulkan tulul amal. Nah, apa sebenarnya tulul amal itu apa? Tulul amal ini banyak definisinya. Tulul amal bukan definisi, penjelasannya lah katakan. Had. Ulama mengatakan tulul amal, arti letterleknya adalah angan-angan yang panjang. Yaitu terus menerus al-hirs, dawamul hirs ala dunia. Apa artinya dawamul hirsi ala dunia itu? Ya, terus menerus berkeinginan keras kepada dunia. Boleh juga tulul amal ta'alluqul qalbi bid dunya. Hati yang bergantung kepada dunia itu tulul amal. Nanti lawannya qasrul amal. Yes. Bab setelah ini adalah qasrul amal. Qasrul amal itu sama dengan zuhud. Maka tulul amal itu timbul dari hubbud dunia. Ya. Jadi orang yang terus-menerus gemar, al-hirs diartikan rakus, gemar, ya tergantung konteksnya. Al-hirs itu kadang digunakan untuk yang positif, maknanya berkemauan keras, berkeinginan kuat, itu al-hirs. Orang menuntut ilmu hirsan alal ilmi itu bagus, ya, karena dia tidak kenyang dengan dunia, itu al-hirs. Maka orang yang terus menerus tidak puas-puas dengan dunia itu hirs. Nah itu adalah sebuah kondisi tulul amal. Ya. Bukan dia berangan-angan, bukan itu arti letterlechnya, tetapi dia yang tidak pernah puas dengan dunia. Kita jangan bayangkan, ya meren kita mau orang kagak punya. Justru yang orang kagak punya tulul amalnya dikit. Ya, yang banyak itu tuh yang punya harta itu. Nah kita menginginkan kondisi itu. Padahal harta itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Harta benda mati, ya. Kita menyiapkan diri kita untuk menggunakan anugerah, ya, rezeki benda mati ini. Ya. Kalau hati kita buruk dengan benda ini, keburukannya makin bertambah. Kalau hati baik dengan benda ini, keburukannya makin bertambah. Jadi kalau para murabbiyin dulu melarang kita jauh dari dunia, itu di sini dulu dibaiki dulu hatinya. Kenapa? Karena real hidup itu dengan dunia. Ya bukan hidup dengan dunia, hidup itu di dunia.
perlu makan, minum, dan melaksanakan ibadah haji aja perlu duit banyak. Zakat artinya duit, nikah duit, mendidik anak duit, belajar duit. Jangan berkesimpulan kita ini perlu duit. Ini jangan diomong. Bukan perkara itu, tapi bagaimana mencari yang benar dan memanfaatkan yang benar. Siapa bilang agama menyuruh miskin? Siapa yang bilang? Contohnya Nabi dan para sahabat bekerja keras, adapun nasibnya, takdirnya nggak kaya ama kaya, itu lain perkara, itu hikmah. Adanya buruk, adanya derita, adanya miskin adalah hikmah. Seperti adanya gelap. Ya. Sama dengan al-fi'lu wa tarku, meninggalkan dan tidak mengerjakan, atau mengerjakan dan tidak mengerjakan atau meninggalkan. Itu hikmah. Ta'ah dan maksiyah. Itulah yang disebut al-ibtila. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ciptakan mati dan hidup. Ini ada dua pasangan. Inilah ibtilanya di sini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ajang ujian. Nah, orang pengennya enak doang, nggak mau nggak enak. Bukan di sini tempatnya. Karena di dunia ini diciptakan dua itu. Itulah ibtilanya. Kalau di surga nggak ada ibtila. Nabi Allah Adam dulu awalnya di surga nggak ada ujian apa-apa. Dia percaya aja sama Allah, udah. Ya. Iblis pun bukan menggoda sebetulnya, karena dia nggak ada jalan, cuma berdusta. Maka pertama yang berdusta iblis, dan sampai sekarang iblis menggunakan dusta itu sebagai perusak. Coba dalam dunia ekonomi, ya, slogan apa di situ yang paling dominan? Dusta. Dalam bidang politik, slogan apa yang paling? Dusta. Jangan jujur, nanti hancur. Ya. Itu memang dulu iblis makanya dusta. Orang dengan dusta dapetin apa saja. Kalau jujur nggak dapat. Ya. Nah, tulul amal ini, orang yang tidak zuhud itu tulul amal. Tulul amal ini orang yang punya tamanni. Apa tamanni itu? Keinginan. Sebetulnya amal itu positif, cuma tulnya ini, amal itu baik. Ya. Amal, meskipun para ulama akhlak menyebutnya ar-roja, tapi dalam bahasa Arab amal dengan ar-roja itu masih sinonim. Nah, ketika tulul amal, ya. Namun kalau istilah roja itu sudah istilah yang harap bercampur cemas, itu sudah roja sih. Kalau amal harap saja. Ini istilah bukan menurut bahasa, tapi menurut istilah agama. Ya, kalau disebut roja itu harapan yang udah campur kecemasan. Orang orang masih terang, tapi romanya di sono gelap. Dia berharap supaya tidak sampai sini hujannya. Nah, ini amal atau roja atau tamanni. Kalau dia udah masih terang sini mah jalan aja, ya itu amal. Tapi kalau dia bawa payung,
biar katanya nanti takut hujan. Nah, ini namanya roja. Gitu. Jadi roja timbulnya dari akhlak. Orang yang punya akhlak, harapannya itu disebut roja, karena dia adab, dan roja itu adab. Maka dikatakan hal roja itu. Hal itu keluar dari makomat. Makom itu akhlak. Jadi amal saja ya, memang kita hidup mesti punya harapan, betul. Tetapi bukan tulul amal. Ya. Nah, tulul amal ini artinya seorang yang ingin hidup abadi di dunia ini, tidak berpikir akan dia tinggalkan, itu amal. Tulul amal maksudnya. Ya. An yumannil insanu nafsahu bil baqa fi hadhihi dunya wa la yatafakkar rahilahu anhu, itu. Ya. Ya, artinya definisi-definisi yang dikatakan oleh ulama. Dia berangan-angan hidup abadi. Kalau kita merasa bahwa mati itu lupa, itu ulama namanya, itu penyakit, itu nafsu. Buktinya dia berbuat untuk dunia, tidak untuk akhirat. Untuk akhirat ditunda nanti, itu bagian daripada tulul amal. Ya. Ntar ngaji mah kalau udah rengsek, rumah udah punya, ada motor, baru gua ngaji. Itu tulul amal. Kalau mati di situ nggak sampai. Ya. Gua kalau udah punya suami ustadz, baru gua pakai jilbab. Kan ada perempuan yang begitu. Itu namanya amal, ya, bukan roja. Apa yang dia lakukan tidak punya persepsi, ya, sedikit pun, ya, tentang kematian. Maju. Allah. Nah, tulul amal juga jika di dalam diri kita nih, ya, ada bisikan di diri kita bahwa kita masih lama mati, itu tulul amal. Karena maqamat ruhiyah, katakanlah orang-orang yang soleh, orang-orang yang jiwanya baik, bersih, ya, dia merasakan hakikat fana'ud dunya. Seperti yang Nabi katakan, ad-dunya zillun zail. Ya, seperti Nabi, kun ghariban, itu perintah. Makanya kan di dalam balaghah uslub insya juga bimakna uslub khabar. Kan begini, kita ngelihat ada orang baik, iya toh, kita kan nyuruh anak kita, lu kudunya baik tuh kayak dia, karena orang baik itu berbuat begitu. Paham enggak? Ya. Ada orang alim soleh, ya, kita nyuruh anak kita, kun aliman, kun solihan. Ya. Gimana? Ya ta'allum, ya tasalluh. Gitu. Kun sabiran. Ya. Jadilah orang sabar, ya tasabur.
Ya udah gue sabar dah. Punya lah orang, lah terus bagaimana sabarnya? Makanya akhirnya dia ngaku, gue udah sabar dihina baik, udah karena maka gak dah. Ya, stop. Ya. Tradisi buruk dalam beragama akibat salah penerangan dan juga tidak ada pendidikan dalam agama. Perintah-perintah agama kan suruh begini, suruh begitu, suruh begini. Semuanya dilakukan nasi tekstual dan diamalkan secara zahir. Tidak ada tarbiyah. Bagaimana mendapatkan sifat ubudiyah agar ibadah itu betul-betul kamilah, sempurna. Kun ghariban, bagaimana untuk menjadi orang yang gharib? Gharib kepada siapa? Gharib kan asing. Asing kepada siapa? Asing kepada diri sendiri. Bahwa itu teh bukan milik kamu, semua milik Allah, hatta dirimu. Itu kapan memiliki mental begitu? Kalau hatinya bersih, penuh dengan sifat mulia. Orang ngaku apa ge? Kita mau semua diaku. Ya. Bahkan dia menyaksikan semua adalah kudrah iradah Allah. Kalau enggak hanya slogan aja. Tulul amal, jika kita merasa apa artinya ada bisikan di hati kita itu, ya, tatahaddas nafsuka, itu artinya bicara dalam dirimu itu, apa namanya, bitulil hayah, ya, tentang masih lama kayaknya. Nah, itu keluar dari kekosongan jiwa dari sifat-sifat mulia. Itu keluar daripada nafsu. Padahal antara kita dan mati masafat. Maka seperti yang Nabi ilustrasikan, Nabi tancepin kayu, kemudian ditaruh di sebelahnya kayu, ada satu kayu dijauhkan. Kata Nabi, hadzal insan wa hadzal maut wa hadzal amal. Ini manusia, ini kematian, ini amal. Orang mikirin aja besok, sekarangnya kosong. Mati sekarangnya tuh. Mati mah iya, harapan gak dapet. Ini kan keterangan, oh kalau gitu kita harus mikir kematian. Gimana mikirnya? Alat yang ada di sini ini untuk mikir benda dunia. Karena sambungannya ke tubuh. Kalau rohaninya baik, maka sambungan rohani kuat ke akal, maka akal menjadi perdana menterinya hati, bukan perdana menterinya nafsu. Maka banyak ulama membahas tentang buruk sangka atau baik sangka. Kita harus baik sangka kepada orang. Dia sendiri bingung tuh menjelaskan tentang baik sangka, buruk sangka, karena dia baca teks, belum tajribah. Di dalam tasawuf mengatakan sangka itu kalau buruk itu dari nafsu dan khayal, tapi kalau baik itu dari ruhani yang bersih dan akal. Udah. Jadi gimana kita mau punya buruk baik sangka? Perbaiki diri kita, selesai.
Itulah yang dimaksud tarbiyah. Itulah posisi tasawuf dalam agama. Ini asal tasawuf ngebangsa. Ngomel orang Banten. Asal galak itu tasawuf. Bukan. Salah paham. Yang salah pahamnya. Asal benar serem terus. Orang yang punya rohani itu, maka orang sufi disebut hayyin layyin. Nah itu tulul amal. Tulul amal juga yang membawa kita kepada kelalaian, kepada banyak berlebihan meninggalkan kewajiban, itu juga tulul amal. Jadi kondisi yang kita bahas tulul amal itu, ya, menunda-nunda taubat itu juga, ya, salah satu makna tulul amal. Nanti taubatnya kalau udah apa ya? Mungkin masing-masing yang umurnya udah 50 tuh berpikir, dulu kita melihat kita masih kecil. Kita ngeliat orang tua banget. Ya. Begitu kita cek kematiannya umur 50. Lah, dalam hati sekarang gue 50 ya. Rasanya masih muda gue ya. Tanya Pak Ujang, tuh perasaan masih muda gue ya. Padahal orang tua kita dulu ketika kita kecil kayak kita. Mungkin pada waktu itu orang tua kita kayak rasa muda kali ya. Makanya apa lagi udah aki-aki kudunya mah. Kayak perasaannya muda deh. Kalau diizinin kawin lagi mah bunting. Ya. Muda. Ya. Kita melihat sesuatu yang kita tidak tahu kan itu. Ono panjang umurnya memang kita. Nah, mati itu pasti. Ini tidak bisa penjelasan. Makanya sebelumnya kita Nabi mengatakan ada dua penasihat, yang satu somit, yang satu natiq. Wan natiqu, ya, yang bicara itu memperingatkan tentang yang tidak bicara. Al-Quran menjelaskan tentang kematian. Nah, ketika Nabi mengatakan sholli sholata muwaddi', bukan kita terus laksanain secara zahir. Gue besok mati kali. Lah, bukan. Perbaiki hatinya, timbul sifat qasrul amal tuh. Ya Allah, ya. Allah kasih saya sholat hari ini, belum tentu besok. Itu bukan dari khayal. Kata kita mah pikiran, khayal dengan pikiran itu beda tipis. Kalau objek isi pikirannya bukan yang real, itu khayal. Tapi kalau yang real itu, yang hakiki, itu pikir. Makanya orang sufi kita disuruh ujrah supaya apa? Supaya mendapat fikroh, tafakkuru sa'atan. Ya. Jadi menunda taubat, lalai kepada Allah, nggak bisa ingat, berlebihan, kurang dalam melaksanakan kewajiban, itu datang dari amal, tulul amal itu. Tulul amal ini timbul dari tubuh ini, fisik, nafsu, tidak ada rohani. Ya.
termasuk takhirul a'malis sholihah, ngentar-ngentarin amal soleh. Ya. Entar lakukan aja. Sudah. Kalau itu ada amal yang baik, kerjakan. Karena kita tidak pernah, padahal kita semua Allah yang ngatur, tapi kitanya tidak menyerahkan. Ya. Apa yang kita inginkan ketika tidak tercapai, itu penderitaannya panjang sehingga kita tidak dapat merasakan atau mempunyai rasa syukur kepada sesuatu yang banyak Allah kabulkan tentang keinginan kita. Tapi orang yang pasrah, enggak terkabul aja bagi dia adalah satu hikmah. Itu sebab kenapa mereka selalu merasa bahwa tidak ada yang susah, karena dipasrahkan kepada Allah. Selalu kenapa cerita mereka selalu tentang mereka Allah tangani saja, mudah saja. Wong dia memang tidak pernah merasa bahwa dia yang melakukannya, Allah saja. Padahal sama baik sama kita, tapi kita tidak pernah merasa pasrah kepada Allah. Dan itu akhlak. Orang kita menaruh pasrahnya enti, nah itu tulul amal. Takhirul a'mal, taswifut taubah, al-ghaflah an zikrillah. Ya. Itu keluar dari nafsu, tulul amal itu. Baik. Maka Allah berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya. Lalu Nabi bersabda, apabila datang separuh malam, Nabi berkata, uzkurullah ja'atir rajifah. Coba ingat hari kiamat, itu intinya. Ya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhrikul ma fayatayammamu bit-turab fa'aqulu ya Rasulullah innal ma'a minka qaribun fayaqulu ma yadrini la'alli la ablughu. Ya Allah ya Rasulullah. Dari Sidna Ibn Abbas, satu hari dulu Nabi yuhrikul ma itu yabul, buang air kencing. Artinya Nabi buang air kencing, buang air kecil, kan batal berarti wudunya. Fatayammamu, maka Nabi bertayamum biturabi, dengan turab, dengan apa-apa yang seperti turab. Tayamum dah. Lalu sahabat bilang, maka aku berkata, kata Sidna Abbas, mungkin aja air datang kepadamu udah deket, gitu. Ntar ge air datang kok tayamum. Apa kata Nabi? Wa ma yadrini. Ya. Mana aku tahu? La alila ablugu, mungkin aja aku nggak sampai, nggak mencapainya. Artinya mati sebelum air datang. Ngapain nunggu? Sifat nunggu, nyaman, ngentar itu dari nafsu. Buat apa yang boleh dibuat, yang terbaik. Udah. Ini ngentarnya sampai ngaret banget.
besok berubah lagi, berubah lah. Emang dari dunia mutaghayyir. Pengennya perfect. Apa? Perfect apa ya? Apa sih bahasa Inggris? Perfect apa itu? Iya, ramanya kalau timbang-timbang, ya bukan timbang-timbang, berbuatlah yang terbaik setiap saat apa saja. Ya. Itu ge kalau mati mah mati baik. Nah, maka ada satu sikap daripada jiwa mereka para aulia, ya, udah bikin nanti mati gitu. Ya mungkin pada zamannya memang bentuk bikinannya asal jadi. Kalau sekarang nggak bisa, ada kondisi. Atau itu sebuah tarbiyah kepada muridnya agar mempunyai jiwa yang ingat mati. Ini mah ingat mati kagak ya. Lalu perbuatan tibang-tibangnya diikutin ya. Karena masalahnya tidak paham apa itu din wa tajribah ruhiyah. Kita ingat mati kagak ya, udah bikin majelis kasih bambu kayak udah jadi lah. Ingat mati kagak. Kalau bikin rumah tuh baru udah biarin besok dia mati. Lu mati, emang gak ada anak lu ya. Nah, ini satu pemahaman terhadap tulul amal. Wa an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhramu ibnu Adam wa yashubbu fihi isnatan al-hirsu 'alal mali wal hirsu 'alal umri. Yuhramu dibikin tua ibnu Adam manusia, wa yashubu tumbuh di dalam manusia itu ada dua tuh ya. Apa? Al-hirsu 'alal mal, wal hirsu 'alal umur ya. Keinginan kepada harta dan umur panjang. Orang ingin hidupnya meningkat dan dia nyiapin masa depan sampai tua kagak dapet, mati mah iya. Maka dari hadis ini sebetulnya saya membuat satu hikmah itu. Dengan apa orang ya, menyia-nyiakan hidupnya dengan memikirkan bagaimana untuk menyiapkan besok terus sampai mati, dan dia dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Ya. Yuhramu ibnu Adam wa yashubbu fihi isnatan. Sampai tua manusia di dalam kehidupannya itu pengen umur panjang aja, sama memperbaiki tingkat kehidupan agar lah. Kenapa dipikirin? Lakukan. Orang kita punya 10, pengen meningkatnya yang punya 2 juta. Itu. Nah, terbuang-buang waktu di situ. Allah kasih begitu sudah. Pelihara, syukuri, nikmati, perbaiki.
Itu semua dari tulul amal. Kita mati di mana, hidup di mana? Kenapa kita mikirin? Orang kagak pugu-pugu dapat duit pergi haji mati di sana. Padahal mungkin di rumahnya udah nyiapin kuburan. Ngapain mikirin? Ya. Adapun menyediakan tanah untuk kita mati, pikiran saya berhari-hari mau ngomong gak keomong sama Kang Jinas. Kita nyiapin tanahnya buat kalau mati kumpul di situ. Itu buat mudahin ziarah keluarga kita, anak cucu. Tapi mikir lagi, kenal teringat lagi, tahu mungkin gua mati di Filipina kali. Lah emang kalau orang udah mati, gua mati jauh amat, emang ada pikiran begitu? Kejauhan gua mati begini malah, udah mati malah lupa. Bukan lupa lah, udah mati. Nah, ngapain kita mikirin jadi gua kudu kubur di depan rumah? Emang apa? Besok ada gusuran anak cucu mah dijual. Yang bukan. Ya. Berebut pas kuburan udah diambil deh kuburan kayak. Ya. Orang punya warisan dari orang tua, usaha kagak ada, ringetan kagak, berebut dengan warisan. Ya. Yang terbaik warisan dari orang tua, wakafin semua untuk orang tua. Kita mencari lagi, emang susah. Dia dapat dari Allah, kenapa kita nggak dapat? Repot amat. Itu tulul amal. Ya. Lah jadi goblok amat ya. Orang tua kita nyoromannya goblogan, ya kata kita. Ya dapat, masa kita orang dapat? Jadi goblok amat. Ya Allah, tulul amal. Harta umur panjang, waduh itu. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musila bnu adama ila jambihi tis'un wa tis'una maniyatan. In akhta'athul manaya waqa'a fil harami. Ini Nabi membuat ilustrasi perumpamaan manusia di sisinya 99 maniyah kematian. In akhta'athul manaya, kalau kematian-kematian itu menyalahinya, artinya tidak menimpahnya. In akhta'atul manaya, yakni lam tusibhul musibah, maksudnya tidak ditimpa. Kita ini, kehidupan kita ini, kata Rasulullah, ya, di samping kita ini, di samping manusia itu ada 99 maniyah. Ini 99 ini la yadullu alal adad walakin yadullu alal kasrah. Banyak musibah nimpa kita nggak mati-mati, ya kan? Orang ketabrak ini hidup. Saya 2015 lagi di Mesir, saya ngajak jalan-jalan anak saya 3 orang. Saya di depan sama ahbab dari Malaysia yang bawa, yang nyupir. Anak saya di belakang 3. Saya bawa jalan-jalan anak saya ke satu tempat namanya Iskandaria, ziarah kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi dan Sidi Al-Imam Al-Busairi. Pulang dari sono
tabrakan, hancur mobil. Ya, maniyah itu musibah ya nih. Orang mati. Ya. Apalagi lagi muda mau bawa motor berapa kali terguling nggak mati-mati. Kata kita mah dulu hebat banget kita, lihai banget. Kalau ingat sekarang ya Allah matiin cret mati. Itu di sisi manusia 99 musibah. Kalau tidak menimpahnya pun waqa'a fil haram, nanti udah tua merentak. Ya lu hidup panjang tetap tulang pada bengkok, gigi pada ompong, pikiran udah rada hilang. Lah iya. Ya. Saya perasaan masih muda, manggil anak nggak dapat. Ya. Manggil satu kesebut 11. Ya kan udah selamat dari musibah tuh. Tapi ya, apa kata Nabi? Waqa'a fil haram, jatuh ke dalam masa kerentakan. Coba lihat yang umurnya udah 40 gigi udah pada copot belum tuh? Nah, udah pada copot. Nah, segitu lupa mama mati nggak nyiapin pisang. Masih pengen hidup, Ya Allah, yang kita tidak tahu namanya waham. Kalau mati mah pasti. Nah, kita pasti panjang. Enggak tahu kan? Orang yang merasa panjang mati besok. Orang yang udah sakit, udah numbra, udah pada stroke semua, mati apa gua kagak mati-mati ya. Sampai anaknya nyumpain, ya Allah angkat apa umur emak saya, kasihan, katanya kasihan. Padahal mah ngurusinnya udah nggak sanggup. Bisa baik kasihan. Nggak tega niatnya, kalau emang udah waktunya mah cabut aja. Ih, ya Allah, siapa yang tahu tuh? Selamatkan dia dari berbagai maniyah itu, tapi haram, tapi rentak, nggak mati-mati. Mendingan mana? Ya, apa mendingan ketimpah musibah mati? Ya. Allah warwiya annal hasana qila lahu anna fulanan mata baghtatan faqala ma yu'jibukum min dzalik law lam yamut baghtatan marada baghtatan summa mat. Diriwayatkan bahwasanya Sidna Hasan dikatakan kepadanya bahwa si anu mati secara mendadak. Apa herannya? Apa herannya itu, kata beliau. Apa yang mengherankan kamu daripada itu? Kalau nggak mati tiba-tiba, sakit tiba-tiba, akhirnya mati juga. Apa herannya? Lah ya kali, kudunya mah mati sakit ya 2 tahun, usah, dah mendingan mati. Nah, apa baiklah? Emang mati mah mati dengan sebab atau tanpa sebab. Banyak orang soleh lagi ngaji mati, lagi ngajar mati. Ya. Orang duduk di pasar induk mati. Orang lagi joget mati. Ada yang numbra sakit sampai 20 tahun nggak mati-mati. Makanya kata Nabi tadi 99 musibah nggak kena. Tua. Lah, mendingan mati. Ya Allah. Qala Al-Ghazali rahmatullahi alaihi alaika an tajtaniba tula amalik fa innahu idza tala haja arba'atu asya. Imam Al-Ghazali berkata nih, kamu wajib menjauhi tulu amalik. Nah ini juga begitu. Perintah nih ya, kamu jangan punya tulul amal. Bagaimana? Didik hati kita. Agama apabila nyuruh itu perlu ilmu dan amal tarbiyah agar bisa melaksanakan sesuai yang dikehendaki Allah, itu agama.
tahu amalin, emang bisa? Susah. Nyabarin beramal aja susah kalau gak punya sabar. Nyabarin sholat agar pikiran kita enggak mumet aja lagi sholat, kan susah itu. Maka jalan pintas perbaiki hati, bukan kita yang melakukannya, Allah yang melakukannya, katanya, kata mereka. Enak, udah Allah yang menanganinya. Itulah wali. Wali wajan fa'il. Maknanya fa'il dan maf'ul, dia yang melakukan, Allah yang menangani, itu wali. Makanya ringan hidupnya. Apa yang dilakukan, apa yang ditinggalkan, apa yang tidak dilakukan, apa yang dikerjakan, kullu billahi walillah. Maka kata Imam Al-Ghazali, jauhilah tulu amalik, karena jika amalnya itu panjang, maka bergejolaklah 4 perkara, timbullah 4 perkara. Nih, orang yang tulul amal akan menimbulkan 4 perkara. Jangan ngobrol ibu-ibu. Hei, datang mau ngaji, jangan ngobrol. Jangan ada ketinggalan. Kalau ngaji udah duduk di sini, ketinggalan isi pengajian. Ngapain ke sini? Keluar kalau ngobrol. Jaga adab di dalam majelis ilmu itu. Majuan tuh. Mau mundur aja perempuan duduknya tuh. Yang keempat, tarku ta'ah, meninggalkan taat. Apabila tulul amal, udah taat banyak yang ditinggal. Wal kasal, pihak kalau ngerjain ge males, itu akibat tulul amal. Ada yang diribedin di dalam pikirannya tentang dunia, jadi enggak total ketika ibadah. Ya, mau sembayang pakai apa? Matiin sinetron dulu, dicepetin sembayang, nyambung sinetron. La hawla wala quwata illa billah. Ya. Makanya perumpamaan Nabi ketika itu bukannya wajib, itu sunnah di malam hari. Ya. Nabi lagi tidur-tidur nyaman-nyaman sama istri muda lagi, bukan istri tua. Begitu waktu malam dan dia waktu qiyamul lail, seperti robot yang ada remote-nya di belakang itu yang mainin. Ya. Sampai ditarik bajunya sama Sayyidah Aisyah, kemana sih? Lah mumpung di sini, depan besok di bini yang lain. Lapan saya mah mudaan. Atuh lainin dikit. Di sono mah ada qiyamul lail sama saya mah ora atuh. Syarahnya begitu ulama lah, emang enggak, hadisnya enggak begitu, tapi syarahnya begitu. Kata Nabi tidak. Sampai Sayyidah Aisyah ngomong, bukankah engkau sudah diampun oleh Allah sebelum dan sesudahnya? Segitu doang tuh ngomongnya tuh. Tapi mafhumnya besar itu. Ini mah perempuan sampai belantak ngomong, sampai nyelekit. Ya. Sayyidah Aisyah ketika marah dengan Nabi, ya, Rasulullah negor, aku tahu kamu sedang marah. Kaget dia. Berarti Sayyidah Aisyah marah, berusaha keluarin marah dia, tapi tidak dianggap sama dia tidak tajam banget dah. Ya. Tapi Nabi ya, karena punya kasih sayang yang halus dan dalam dan tinggi, terasa. Aku tahu kamu sedang marah. Dari mana kamu tahu kalau aku marah? Kalau kamu lagi baik, mesti kalau ada apa-apa, ya Robba Muhammad. Tapi kalau lagi marah sama saya, ya Robba Ibrahim. Katanya. Kalau lagi ada yang jatuh apa, ya Robba Ibrahim. Itu pasti kamu lagi marah. Apa kata Sayyidah Aisyah? Aku tidak dapat marah dengan engkau kecuali hanya itu saja. Itu gue udah nyesal segitu. Ya. Itu ruh, itu adab, itu akhlak.
Ini nyindir bukan nyindir sampai lebih jelas daripada terus terang. Ya, begitu ditanya, emang ngomong apa gua? Lo ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa emang? Nggak ngomong apa-apa. Apa? Udah danta. Ya. Itu perbedaan akhlak dan bukan akhlak. Tahu bagaimana bicara yang baik. Karena orang yang baik selalu berharap orang itu jadi baik. Maka dia bicaranya baik. Ya. Nah ini jika muncul tulul amal, maka dia meninggalkan taat dan malas di dalam melakukan taat itu. Apa? Yaqulu saufa af'alu. Ya nantilah, saya nanti. Saufa af'alu itu enti, nanti dah ngerjainnya. Wal ayyamu baina yaday. Ya. Memang hari ada di depanmu. Nanti masih banyak waktu gitu. Sa'afalu wal yawma baina yaday. Masih banyak waktu, besok aja. Ya. Itu sebab igtanim. Igtanim itu sebetulnya seperti kemarin, igtanim itu merampas, kalau arti letterleknya rugawinya, merampok, merampas, memaksa ambil, itu igtanim. Kenapa Nabi menggunakan igtanim khamsan qabla khamsin? Emang kalau nggak disuruh dengan igtanim, orang lalai dengan waktu kuat, waktu muda. Ya. Karena kita melakukannya untuk memanfaatkan waktu muda ini, itu dengan kemauan yang keras dan tinggi, seperti orang yang ingin merampas kesempatan itu. Maka igtanim. Dari ghanimah. Ghanimah kan rampasan perang. Nabi gunakan igtanim. Pegang nih waktu kosong, waktu muda, waktu sehat, isi betul-betul. Enggak bakal nyesel ketika waktu sakit, waktu sibuk, waktu enggak sempet, enggak bakal nyesel. Bahkan dia menerima manfaatnya, faedahnya, ketenangannya, ketentramannya, ketiada khawatirannya. Dan itu semua hati yang bersih, rohani yang bersih. Bukan khayal kita melakukannya. Makanya orang sufi menyebutnya at-tahqiq, at-tahaqquq, wat-tahqiq. Ya, untuk mendapatkan sabar, tahqiqus sabar atau at-tahaqquq bis sabar. Ya. Kita artikan meraih, itu pun maknanya meraih. Saya maka sering mengartikannya merealisasikan atau mendapatkan hakikat sifat. Kata at-tahaqquq itu. Tapi para penerjemah bahasa Indonesia nggak akan, ya, karena di kamus mereka agama tidak ada tajribah ruhiyah, tidak hakikat. Yang kedua, tarkut taubah. Ini tulul amal, ya, menimbulkan 4 perkara. Yang kedua, meninggalkan taubat, wa taswifuha, dan menunda-nunda taubat. Yaqulu saufa atubu, aku akan taubat. Wa fil ayyami sa'ah, nanti di hari udah longgar. Tuh, nanti kalau udah pensiun baru udah hijrah. Sekarang mau, itu akibat tulul amal. Dikiranya dia nyari duit enggak ibadah. Ya Allah. Itu seorang ibu di rumah itu ibadahnya Masya Allah, nggak bisa digantiin sama orang setruk juga nggak bisa, ya, nggak bisa. Tuh laki ditinggal bini untuk ngerjain kerjaan bini 4 orang, ternyata ampun dah, ya. Lagi ada bini mah dewekan baik. Masak, nyuci, nyetrika, nyapu, ngurusin dagangan, mijitin. Coba. Bini nggak ada, yang nyapu siapa, yang mijitin siapa, yang ngurusin dagang. Lah. Ya Allah. Itu ke wadon kadang-kadang di rumah gua ngapain, yang ngapa-ngapain. Ya Allah, karena dia tidak menganggap itu ibadah. Coba baca zaman sahabiah di zaman Nabi.
orang yang perempuan yang sibuk di dapur, udah selesai sudah. Di situ semua dia ciptakan dunia itu. Kalau bisa, bini mah di rumah baik kalau bisa. Tapi kalau diperlukan, perempuan mah ditaruh di mana aja siap. Karena perempuan bekerja dengan atifahnya. Jadi dia damai dengan pekerjaan apapun. Karena bekerja dengan atifahnya, dengan emosinya lah. Damai. Maka berhasil baik. Bisa baik perempuan mau ngapain kayak kita mah orang kan. Ya. Nah itu. Wa ana syabun. Ya. Wa ana syabun, dan saya masih muda. Wasinni qalilun, umur masih muda. Nah itu tuh. Udah 50 ge masih muda baik. Lagunya masih kayak bocah. Ya. Ya perasaannya masih muda. Sinni qalil katanya, oh masih muda. Berapa umurnya? 55. Woyo. 55. Ngakunya 25 kali 2. Lah sama 50 namanya. Lah. Makanya saya nanya anak-anak muda, umur kamu berapa? Baru 27. Udah tua lo, 27 baru, enak aja. Belum kawin, belum. Ngapain? Ya kalau lagi nuntut ilmu kayak Imam Ibnu Hajar nggak ngapa-ngapa. Nah ini mah nggak ngapa-ngapain. Belum punya kerjaan, kawin coba dah. Kalau udah kawin mah kerja pasti. Kalau enggak habis dilemparin apa baik sama bini. Lah iyalah. Al-Quran yang mengatakan orang yang udah patut kawin, kawin. Kalau kamu enggak punya, kaya. Yugnikumullah, kata Allah. Lah kan Allah ketika berbuat ada tajallinya. Ya, begitu kawin, diem baik, labang, nggak punya gablek pikiran, macir terus laki-laki keluar. Lah itu Allah kayakan tuh. Ya. Kalau kurang, tambah lagi atau lagi. Ya. Kurang lagi, tambah lagi, coba dah. Kalau nggak puyeng, ya. Tanya malih dah, puyeng tuh, punya bini 2. Lah ngasihnya cuma 300. Ya Allah. Wa taubah bayanadai wa ana qadirun 'alaiha. Tobat mentara jada wa taubatu bayanayadai. Ya tobat mentara aja di depan. Lah baru umur berapa? Nanti udah tua baru, udah umur 40 baru tobat. Sambil gledek. Ya. Yang buruk lagi yang bicara ustad, lu masih muda dah nggak apa-apa, udah tua la haula wala quwata illa billah. Itu kagak ngaji juga nggak lama juga nggak diamalin ya, apalagi kalau nggak ngamalin, nggak lama nggak ngaji mah. Orang nih mau dakwah ya perlu ngaji perlu lama, perlu diamalkan, amalan perlu lama, dakwah pun perlu lama baru matang. Jadi lama itu penting ya. Maka yang paling berharga istri yang lama. Ini mau ditinggal istri yang lama, jangan, itu yang penting. Wa ana qadirun 'alaiha, saya mampu bertobat, matarum tuha, kalau kapanpun aku menghendakinya. Wa rubama igtalahul hammamu 'alal israr waqtatafal ajalu qabla salahil amal. Ya. Boleh jadi igtalahu al hammamu, boleh jadi dia dibunuh oleh seekor burung ya. Hammam alal israr, ketika dia masih kukuh dalam melaksanakan seperti itu. Waqtatafal al ajalu
kemudian ajal menyambarnya, qabla salahil amal, sebelum dia memperbaiki amalnya. Ya, artinya mati dalam yang sebab mati kecil aja. Ya, tapi dia telah membiarkan banyak waktu dan kesempatan yang besar. Ya. Mati sebelum dia mampu memperbaiki amal. Dikiranya mudah, nanti dia ditunda udah tua baru beramal. Mudah beramal, tidak perlu lama tadi itu, baru matang. Lah kalau nggak ngapa-ngapain udah tua baru mulain, kagak matang. Jadi tua apa namanya? Kalau tua nggak matang, tua apa namanya tuh? Balak, busuk, nggak kepake, nggak berguna. Ya, karena tidak ada tajribah ruhiyah dalam agama. Wasalis yang ketiga, al-hirsu ala jam'il amwali wal istighali bidunya anil akhirah. Dia serakah untuk mengumpulkan harta dan sibuk dengan dunia daripada akhirat. Ini jangan salah memahami, berarti kita jangan sibuk dengan dunia, jangan kerja. Bukan, Mas. Bukan itu maksudnya. Ya. Kita beribadah dan jangan tulul amal, lakukan. Kata Nabi Al-Kayyis. Apa kata Nabi itu? Al-Kayyis mandana nafsah. Ini yang membuat qasrul amal. Al-Kayyis itu apa? Nah ini, orang yang menundukkan nafsunya, amalannya, pekerjaannya dia peruntukkan untuk setelah kematian. Jika tahu bahwa di dunia ini dia membangun surga, kerja yang keras. Nah, tundukkan nafsu, karena nafsu inilah yang mempunyai tulul amal itu. Makanya dana nafsah, tundukkan nafsunya. Ini yang mempunyai tulul amal. Ya, akhirnya ghaflah, tidak berzikir, taswif, menunda-nunda, ya, takhir al-amalis soleh. Ya. Itu cara berpikir yang salah. Karena kita mempelajari agama hanya ya dari sisi ibadah, tidak bagaimana mempelajari akhlak ya, dari seluruh sektor kehidupan. Taib. Yaqulu akhaful faqra fil kibr. Aku takut miskin nanti udah tua. Warubbama ada aku anil iktisab, boleh jadi nanti aku nggak mampu lagi nyari duit. Wala budali min syai'in fadilin, mesti saya punya sesuatu yang lebih. Udah khiruhu aku simpan, lima rodin untuk sakit, au haramin untuk tua, au fakrin atau miskin. Hadza wa nahwuhu yuharriku ila raghbati fid dunya. Ini perkara ini nih dan yang sejenisnya, inilah yang menggerakkan kamu ingin kepada dunia, wal hirsi alaiha, serakah kepada dunia, wal ihtimam li rizqi, dan punya perhatian kepada rezeki. Taqulu is'akil wa is'al bas hada syita wa hada saib wa mali syai'un. Aku makan apa besok, aku pakai apa besok lebaran. Ini udah musim dingin, udah musim panas, belum punya apa-apa saya. Cetom itu baik. Tahu cetom? Nggak ada bahasa Indonesia yang pas. Ya. Bisa Betawi mah banyak. Cetom selesai sudah. Ya arti semua tuh cetom tuh. Semua artinya ada cetom. Ya kan? Makan apa saya, pakai apa saya. Ya, nanti kalau sakit, nanti kalau tua, saya punya sesuatu yang aku simpan untuk nanti sakit. Allah yang bikin sakit, Allah ngasih obatnya. Udah disimpan ge. Ya, nggak tahu ada perlu ini kepake.
atau kecuri atau ngeganti, mecahin apa, nabrakin apa. Nah, waktu sakit mah tetap sama baik. Apa kata Allah? Ta'arraf ilallahi firroha ya'rifuka fisyiddah. Ya. Ingat Allah ketika susah, nanti Allah ingat ketika lagi mudah, nanti Allah ingat kamu ketika kamu susah. Jadi prinsipnya, tujuan kita berusaha, bekerja, nyari duit, itu ibadah, itu yang penting. Ya. Makanya kemarin saya katakan, nggak ada pembahasan Islam itu menabung, itu nggak ada. Kita akan baca sampai habis, nggak ada anjuran menabung. Paling penabung 4 bulan itu gue untuk bini agar tentrem. Ya, itu maksimal itu 4 bulan, paling nggak sebulan dah. Lebih ini mah kapan? Sekarang baru dapat, buat bulan besok ada bang. Sekarang nggak habisin neng, pakai nanya bulan besok. Nah ya, dibolehkan itu. Tapi ibadah tuh. Ya. Makanya dalam fikih ada pembahasannya. Ya, suami istri itu yang megang uang siapa? Kalau Imam Syafi'i yang megang uang laki-laki, kalau Imam Hanafi yang megang uang perempuan. Tuh, saya lagi bini 1 menganut mazhab Syafi'i. Pas udah bini lebih dari 1 saya pindah mazhab Hanafi. Soalnya saya takut, ya, kalau saya yang megang, nanti masing-masing bertanya, gua dapat berapa ya, dia berapa ya, dah tuh gua kagak megang apa-apa dah. Ya, ada, itulah indahnya perbedaan mazhab tuh. Dulu waktu bini atuh Syafi'i nggak tahu, pokoknya duit di gua. Ya. Hatta duit bini juga gue megang. Karena Imam Syafi'i begitu, kita kan mazhabnya Syafi'i. Pas kawin lagi mazhab Hanafi dah tuh. Gue mau pergi nih, minta ongkos. Gitu. Wala alal umur yatulu, seolah-olah umurnya akan panjang. Ya, fahtaj wal hajah ma'asyaib. Ya. Maka fahtaja, maka dia memerlukan. Mungkin umur panjang, maka dia masih memerlukan, jadi simpan duit. Wal hajatu ma'asyaib sadidah. Karena keperluan kalau udah tua sangat perlu, sadid. Wala budali min kutin wa ghaniyah, maka saya perlu punya makanan pokok dan kaya. Ya, wa ghaniyah anin nas, dan enggak perlu kepada orang nanti. Wa hadhihi wa amsaluha tuharriku ila talabid dunya wa raghbati fiha wal jam'ilaha wal man'ilaha indaka minha. Nah, ini semua dan yang serupanya inilah yang menggerakkan jiwa untuk mencari dunia, mengingininya, mengumpulkannya, dan pelit lima indaka minha, daripada dunia pada apa yang ada padamu, udah nggak mau ngasih. Makanya nabung pangkal pelit dan miskin. Investasi, berdagang, itulah anjuran agama. Ya, saya ingat lagi SD, ya, nabung pangkal kaya. Ada juga itu buat gore-gorein bocah supaya jangan megang duit. Kata emak bapaknya, duit tabung neng. Ya, buat nanti kita jalan-jalan. Padahal bapaknya mau beli rokok. Bisa baik. Ya. Sampai ke guru-gurunya di sekolah dibohong-bohongin, nabung katanya gitu. Lah udah nabung berapa neng tabungan lo, kata emaknya sekian buat beli kudung sama ibunya, tabungan anaknya. Nggak ada tabungan itu berguna, nggak ada. Invest baru berkembang. Duit mati diem bae, apa gunanya? Ya. Punya duit jualan madu, ya, jualan minyak zaitun. Ini mah disimpan.
Karena menimbulkan tamak, menimbulkan tulul amal. Warabi'u al-qaswatu fil qalbi wan nisyanu lil akhirah. Yang keempat, keras hati dan lupa akhirat. Di annaka idza amalat idza amalta al-'ishat tawila la tuzakkirul mauta wal kubra. Kamu jika berangan-angan hidup panjang, lupa mati dan kuburan. Jangan merencanakan hidup panjang, rencanakan hidup pendek. Ya, panjangnya paling juga tadi 4 bulan tuh, kena 4 bulan itu ngambil karena Nabi menyimpan 4 bulan itu saja. Dan Sayyidina Umar ya ketika menyuruh menyuruh perang laki-laki digilir 4 bulan pulang, 4 bulan pulang. Gitu. Itu manajemen, itu tadbir mahmud. Ya, pengaturan tentang kehidupan yang terpuji. Karena salah satu akhlak yang di dalam istilah tasawuf ya, tarbiyah itu untuk isqatut tadbir, untuk menyerahkan urusan semua itu kepada Allah ya, namun agar dipahami secara logik, secara rasional, maka dibahas oleh ulama. Tadbir itu ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang ya, itu ada yang terpuji, termasuk tadbirud dunia ya. Karena istilahnya sama, tapi kalau istilah agama ya, dia sedang beramal soleh, bekerja kan untuk mengatur tentang ekonomi, itu kan tadbir. Orang menyiapkan bekerja untuk ongkos belajar anak, itu kan tadbir, tapi itu amal soleh. Gitu. Tapi ketika bicara tentang istilah tadbir ya tadbir, maka ada pembagian tadbir baik dan tadbir tidak baik. Ya, tetapi intinya Allah yudabbir. Gitu. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhwafu ma akhafu alaikum ithnani, yang paling aku takuti akan apa yang aku khawatir kepada kalian ada 2. Ada 2 dari yang aku takuti, paling aku takuti. Banyak yang ditakuti, tapi yang paling ditakutin, dikhawatirin itu 2. Tulul amal wattiba'ul hawa. Udah tulul amal ngikutin hawa lagi rusak. Besok masih lama maksiat terus. Coba kalau besok mati nggak maksiat. Ya. Orang ketika melakukan maksiat, ya, maksiat yang ghaflah maksudnya. Lain maksiat yang ghalabah, lain. Tapi maksiat yang ghaflah, yang ghalabah nih misalnya begini, kamu nggak makan 3 hari, lapar, ada makanan di sebelah kamu anget-anget enak banget, wah mana orangnya nggak ada, kita emang udah 3 hari nggak makan, ini kita ambil, ini ghalabah. Lah kalau direncanain minggu depan kita nyuri di anu dan kita harus siapkan alatnya, itu namanya ghaflah. Itu akibat tulul amal, ittiba'ul hawa. Ya. Ala inna tulal amali yunsil akhirata wattiba'ul hawa yasudduka 'anil haq. Kata Sayyidina Ali, ketahuilah bahwasanya tulul amal itu membuat lupa akhirat dan mengikuti hawa itu menghalangimu dari Allah. Al hawa lawannya hak. Orang yang melakukan oleh rohani mesti lil haq. Tapi kalau orang yang melakukan oleh nafsu, dengan nafsu melakukannya, itu untuk hawa, meskipun bentuk amalnya baik.
Orang kalau musim pemilu ngasih duit baik nggak? Kalau kagak milih kita diomelin nggak? Nah, itu hawa. Kelihatannya baik. Lah kan menang kalah urusan Allah, bukan urusan kita nerima duit atau kagak. Ya, akhirnya fikih punya pembahasan boleh kalau musim pemilu terima duit dari mana ge. Nah nyoblos malah terserah kita, boleh. Ya. Mau dikasih, ambil. Yang dari kuning, dari merah, dari hijau, dari putih ambil. Nyoblos lah terserah. Ya. Fa'izan yasiru fikraka fi haditsid dunya wa asbabil isqi suhbatil khalqi wa nawiha fayaqsul qalab. Maka kalau begitu, jadilah pikiranmu itu dalam berbicara tentang dunia dan sebab-sebab kehidupan, ya, di dalam pergaulan kepada orang dan sejenisnya, maka hati keras, pikiran dunia mulu, dan yang dibicarakan bagaimana kita meningkatkan taraf hidup agar kita mempunyai apa sih istilahnya, udah lupa saya tuh, ya. Taraf hidup apalagi yang mau ditingkatkan tuh, ya. Boleh, tetapi lillah. Nanti urusan agama emang kita lagi ngapain, itu salahnya, ya. Fabisababi tulil amal, dengan sebab tulul amal takillu ta'atu, taat menjadi berkurang, wa tata'akharu at-taubatu, taubat jadi tertunda-tunda, wa taksurul maksiatu, maksiat makin banyak, wa yastaddul hirsu, dan keserakahan, keinginan, ya, semakin kuat, wa yaksul qalbu, hati semakin keras, wa ta'zumul ghaflatu, dan goplah semakin membesar, fatazhabu wal iyadzu billah, maka lenyaplah semua, hilang. Wal iyadzu billah, in lam yarhamillahu fa ayyu halin aswa'u min hadhihi. Kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, apakah ada satu keadaan yang lebih buruk dari ini? Enggak ada. Wa ayyu afatin a'zamu min hadhihi, dan kerusakan mana yang lebih besar daripada yang ini? Wa inna mariqatul qalbi wa safwatuhu bi dzikril mauti wa mufajaatihi wal qabri was sawabi wal iqabi wa ahwalil akhirati. Hati yang lembut dan jernih itu hanyalah dengan mengingat mati dan mupajaahnya, ketiba-tibaan mati, kuburan, pahala, siksa, dan keadaan akhirat. Ingat itu. Ini min babi tarbiyah, tetapi orang yang paling tinggi ahlillah dia nggak ingat, di akhirat pun nggak ingat, mau diapain ge bodoh, yang penting bersama Allah. Itu apabila sudah melintasi, ya, patrah ini, itulah lama, itu maksudnya begitu. Perlu dilintasi ilmu ke dalam hakikatnya apa, di amal yang hakiki. Sebelum amal hakiki dia amal tarbawi. Baru kemudian amal hakikat melampaui, itu maksudnya lama itu di situ. Enggak ujug-ujug ngaji pinter terus, ya, makanya ulama dulu mengatakan baru ngaji udah ngomong itu karena dia tidak tahu apa sebetulnya yang dia terangkan, dia maksudkan. Ya. Akhirnya udahlah, jangan ngaji ntar begitu, salah lagi. Karena tidak tarbiyah. Udah, ntar kalau ngaji makin banyak pendapat. Wah, yuk, itulah otak yang kecil, jiwa yang sempit. Ya, akhirnya menutup orang yang menuntut ilmu agama. Ya. Wa yurwa anna dzalqarnaini ijtaza biqaumin la yamlikuna, ini ada kisah nih. Wa yurwa diceritakan anna Dzalqarnain, bahwasanya Dzalqarnain istaja biqaumin la yamlikuna syai'a, dia melintasi satu golongan yang tidak memiliki sesuatu min asbabi dunia, daripada sebab-sebab dunia.
Jadi dia seorang raja Zulkarnain, dia pergi ke satu kelompok, ke satu kampung lah begitu. Ada kelompok orang itu nggak punya apa-apa tentang asbab dunia, nggak punya usaha apa-apa. Wa qad hafaru kubura mautihim, mereka telah mengeduk kubur-kubur untuk tempat mati mereka, pibabi duarihim, di pintu rumah-rumah mereka. Wahum fi kulli waqtin yata'ahaduna, mereka setiap waktu menyiapkan menyiapkan tilkal kuburan itu, wa yunazifunaha, dan membersihkan kuburan, wa yazurunaha, menziarahi kuburan yang buat dia dikubur, wa yata'abbaduna Allah taala bainaha, dan dia beribadah di antara kuburan itu. Wa malahum ta'amun, mereka tidak punya makanan ilal khasis, kecuali rumputan, wa nabatul ardi, dan tumbuh-tumbuhan bumi. Faba'asa ilaihim Zulkarnain, maka Raja Zulkarnain mengutus kepada mereka rajulan, seseorang, yas'adimul malikahum, untuk manggil raja orang itu, mereka itu. Falam yujibhu, maka rajanya tidak memenuhinya. Wa qala ma li ilaihi hajatun, saya tidak punya perluan kepada Zulkarnain. Faja'a Zulkarnain, maka datang Zulkarnain ilaihi, kepada raja itu. Wa qala kaifa halukum, Zulkarnain berkata, bagaimana kabar kamu? Fa inilah aralakum syai'an min zahabin wala fiddatin wala ara indakum syai'an min ni'amidunya. Saya melihat kamu nggak punya apa-apa, nggak punya emas, nggak punya perak, nggak punya sesuatu apapun di sisimu daripada nikmat dunia. Faqala na'am, maka raja kaum itu berkata, iya, li'anna dunya la yashba' minha ahadun qat, karena dunia tidak akan bikin kenyang siapapun. Faqala lima hafartumul kubura ala abwabikum, kenapa kamu ngeduk kuburan di pintu-pintu rumah kamu? Faqala litakuna nusba ayunina, agar menjadi tanda hati kami, artinya yang agar menjadi tanda pikiran kami, mata kami, agar kami selalu ingat. Fabin nazri ilaiha, maka dengan melihat kuburan, yatajaddad zikrul maut, semakin terus menerus baru ingat kematian. Wa yabrudu hubbud dunya, dan semakin dingin cinta dunia fi qulubina, di hati kita. Para nastagil biha an ibadati rabbina, maka kita tidak dipalingkan dari ibadah kepada Tuhan kita. Ini ceritanya, saya baca begitu aja karena cerita. Faqala kaifa taquluna al-hasisa, bagaimana kamu makannya rumputan? Faqala li anna nakrahu an naj'ala butunana maqabira lil hayawan, karena kami tidak suka menjadikan perut kami ini kuburan hewan-hewan. Ada kebo, ada kambing, ada ayam, kan jadi tempat kuburan hewan di perut tuh. Ini nggak mau makanan yang bernapas, dia makanannya yang nabati, nabatul arad, ya, pete, jengkol. Iya, pete, jengkol, pare, ya, timun, tomat, bawang, apa baik itu makanannya. Wali anna lazata ta'ami la tatazawajul halqa, dan kelezatan makanan enggak sampai ngelewatin tenggorokan. Kita makan enak, rasa manisnya di mana? Lidah doang, ilok, sampai di tenggorokan manis. Ulah manis banget, manis enggak. Ngapain makan enak-enak? Ini kata raja ini, ya. Summa madayadahu ila taqatin, kemudian dia menjulurkan tangannya kepada satu lobang. Tokoh itu lobang. Jadi ada lobang, tokoh, lobang. Fa ukhrija minha kihpun. Fa akhraja minha kihpa ra'sin adamiyin, maka dia mengeluarkan dari lubang itu tengkorak kepala manusia. Kihf itu tengkorak, maka dia mengeluarkan dari lubang itu tengkorak, ya, kepala manusia. Fawada'ahu baina yadayhi, maka ditaruh di depannya. Waqala, berkata, ya Zulkarnain, ta'lamu man kana hadza, kamu tahu ini tengkorak siapa? Faqala la, saya tidak tahu. Qala kana sahibu hadzal kihfi malikan min muluki dunya, yang punya tengkorak kepala ini dulu seorang raja daripada raja dunia. Wa kana yazlimu ra'yatahu, dia dulunya zalim kepada rakyatnya. Wa yajuru ala du'afa, dan berbuat pujur, berbuat nista kepada orang-orang lemah. Wa yastaprigu zamanah pijam dunya, dan dia memenuhi waktunya untuk ngumpulin dunia selama dia jadi raja itu. Faqabidallahu ruhahu, maka Allah mencabut ruhnya. Wa ja'alan nara maqarrahu, dan dia menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya.
Wa hadza ra'suhu, ini adalah kepalanya. Summa madayadahu, kemudian tangannya menjulurkan, kemudian dia menjulurkan tangannya lagi. Wa wada'a kihfan akhar, lalu dia letakkan lagi tengkorak yang lain. Bayana yadaihi, di depannya. Wa qala lahu atarifu hadza, kamu tahu enggak juga ini? Faqala la, maka Zulkarnain berkata tidak. Faqala, dia berkata, kana hadza malikan adilan musfiqan, ini adalah dulu raja yang adil dan raja yang penuh kasih sayang, ala rakyatihi, kepada rakyatnya, muhibban li ahli mamlakatihi, dan dia cinta kepada penghuni kerajaannya. Faqabadallahu ruhahu, maka Allah mencabut ruhnya. Wa askanahu jannatahu, dan Allah menempatkan dia di surganya. Wa rafa'a darajatahu, dan diangkat derajatnya oleh Allah. Summa wada'a yadahu ala ra'si Dzulqarnaini wa qala tara ayyuhazaini ra'sain, kemudian raja itu meletakkan tangannya di kepala Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain dipegang kepalanya, ini tengkorak juga kan itu. Wa qala, kamu tahu ini tengkorak yang mana satu nih? Apa yang seperti tengkorak raja pertama yang tidak adil? Apa raja yang adil? Ya yakunu hadar asfabaka Dzulqarnain, maka nangislah raja Dzulqarnain bukaan syadidan, dengan nangis yang sangat. Wa dhammahu ila sadrihi, dan kemudian dia memeluk temannya itu, rajanya itu, ke dadanya, dipeluk raja satu kaum tadi itu. Wa qala lahu, dan dia berkata kepada raja itu, in anta raghibta fi suhbati fa innani usallim ilaika wazarati, kalau kamu mau bergabung denganku, saya akan kasih kepadamu sebagai wazarati, kementerian aku akan jadikan engkau perdana menteriku. Wa uqasimuka mamlakati, aku akan bagi dua kerajaanku, artinya negaranya bagi dua. Faqala hayhata, kagak kepengen pisan. Hayhata itu mananya jauh-jauh. Mali fi dzalika raghbatun, saya tidak punya keinginan kepada itu. Mali raghbatun fi dzalik, kami tidak punya raghbah kepada itu. Faqala lima, kenapa? Faqala li anna jami'al khalqi kullahum a'da'u, karena kalau kamu jadi raja, semua orang musuh kamu. Bisa babil mali, karena harta, wal mamlakati, kekuasaan, wa jami'ahum asdiqai, ya, bisa babil qanaah wa jami'ahum asdiqai li'anna, enggak, itu istinaf ya. Wa jami'uhum, dan semua orang asdiqai, teman-temanku. Bisa babil qanaati wasalakati, dengan sebab qanaah, wasalakah, dan miskin. Tuh, kamu jadi raja jadi musuh semua tuh, karena kamu jadi raja ngumpulin duit, utang, ya, jadi orang banyaknya musuhin, dihina di Facebook, di Twitter, macam-macam. Nah, kata yang raja kaum ini, saya semua orang teman saya, karena saya qanaah, cukup apa adanya, dan saya sa'lukah itu miskin. Walillahi dzarul qail, alangkah indahnya orang yang berkata, daliluka annal faqra khairun minal ghina. Daliluka annal faqra, sebagai dalil untukku, artinya yang menunjukkanmu, artinya daliluk, ajaran untukmu, bahwasanya miskin lebih baik daripada kaya. Wa inna qalilal mali khairun minas thara, sedikit harta lebih baik daripada bertumpuk-tumpuk harta. Liqa'uka abdan qad asallahu bil ghina, pertemuan kamu sebagai hamba yang telah bermaksiat kepada Allah dengan sebab kaya. Walam talqa abdan, dan engkau tidak melihat dan tidak bertemu sebagai hamba qad asallaha bil fakri, yang telah bermaksiat dengan fakir. Artinya kamu melihat hamba yang maksiat kepada Allah dengan sebab kaya banyak, tapi hamba yang maksiat karena fakir tidak ada. Maka miskin anugerah, kaya aja dikit udah sombongnya kayak mana tahu, ya. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Jam berapa? 5 menit lagi ya?